Episode dimulai dengan Aryan kembali ke rumah. Ketika itu Chini memasuki rumahnya sambil bersembunyi dan terpesona melihat rumah Aryan yang mewah. Prita sendiri merasa senang melihat Aryan kembali dan mulai berfoto selfie dengannya. Prita pun kemudian bertanya kepada Aryan apakah dia merindukannya. Aryan ingat dia bertemu dengan Imli, sementara Chini sendiri melihat mereka sambil bersembunyi dan kemudian tertawa. Beberapa saat kemudian pun Jagu bertemu dengan Aryan, berikutnya diikuti oleh Arpita ataupun Narmada. Aryan pun kemudian bertanya pada Narmada bagaimana tentang kesehatannya. Narmada pun kemudian mengatakan dia baik-baik saja dan kemudian dia berkata Aryan kembali tanpa cedera di wajahnya. Arpita berkata bahwa ini adalah yang pertama dalam 5 tahun. Narmada pun kemudian bertanya bagaimana keadaan Imli. Aryan mengatakan dia baik-baik saja. Arpita akhirnya memintanya untuk memberitahu secara rinci bagaimana keadaannya, apa yang dia lakukan, dan dengan siapa dia tinggal. Aryan pun kemudian berkata bahwa dia tidak tahu. Mereka pun bersikeras dan pada akhirnya Aryan setuju. Chini yang melihat mereka berpikir bahwa Hirojinya di depan Narmada menjadi Ziroji. Aryan pun akhirnya mengatakan dia baik-baik saja dan Imli tinggal bersama dengan ibunya dan dengan seorang gadis kecil yang sangat manis. Imli bekerja di koran lokal sebagai seorang jurnalis. Jagu sendiri mulai memperhatikan Chini dan berlari kembali ke dalam rumah. Chini pun takut Jagu mengadukan kepada semua orang. Aryan akhirnya meminta mereka semua untuk tidak berharap Imli kembali ke rumah ini. Narmada pun berlinang air mata mendengarkan itu dan Arpita menegur Aryan. Aryan pun mengatakan bahwa pasangan adalah orang yang bersamanya di saat-saat buruknya. Dia bahkan sendirian dan karena itulah Imli bukanlah istri atau pasangannya. Dia pun mulai perlahan berjalan ke arah kamarnya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Aryan pun mulai menonton berita Chini yang hilang di TV. Dia pun langsung menelpon Imli kembali dan bertanya bagaimana Chini bisa hilang. Imli berkata bahwa Chini ada di rumah ketika dia tidur dan menghilang sejak pagi. Dia pun bertanya-tanya apakah Aryan tahu kemana Chini bisa pergi. Aryan pun berkata bahwa dia tidak memberitahukan padanya apapun dan dia sedang menonton berita dan mengetahui tentang Chini dari berita tersebut. Imli pun akhirnya meminta maaf kepada Aryan karena telah merepotkannya. Aryan pun akhirnya berjanji padanya bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Chini dan dia akan mencarinya. Setelah telepon itu akhirnya Aryan berpikir kemana Chini pergi. Chini sendiri langsung hadir di sana dan bertanya apa artinya kemana. Aryan terkejut melihatnya di dalam kamarnya dan kemudian bertanya-tanya bagaimana dia bisa datang ke sini. Chini pun berkata bahwa dialah yang membawanya ke sini. Aryan berkata semua orang khawatir padanya. Chini pun bertanya-tanya apakah yang dia maksud adalah Imli. Dia pun mengatakan bahwa dia akan menelpon Imli. Namun ternyata Chini merampas teleponnya dan menangis, mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke Imli saat dia membuatnya bekerja dan selalu menggertaknya. Aryan pun berkata, tapi Imli tidak bisa melakukan semua itu. Dia pun mulai merasa gugup dan Chini mulai menjelek-jelekan Imli. Akhirnya Aryan berkata bahwa dia harus memberitahukan kepada keluarganya. Chini pun memohon-mohon untuk membiarkannya tinggal di sana. Aryan akhirnya mengatakan dia bisa tinggal di sini, tapi dia harus memberitahukan kepada keluarganya. Chini pada akhirnya memintanya untuk menelpon Miti alih-alih Imli. Setelah beberapa waktu, Aryan pun bertanya lagi kenapa nanti, kenapa tidak sekarang. Aryan berpikir bahwa Imli akan berada di sekitar Miti sekarang. Dia pasti merasa lapar setelah melakukan perjalanan jauh. Akhirnya Aryan pun ketika itu mengatakan kepada Chini bahwa dia akan membawakan makanan untuknya. Dia berpikir bahwa dia perlu menyembunyikan Chini dari keluarganya. Sementara Iblis sendiri mulai menangis melihat foto Chini. Miti pun mencoba untuk menghiburnya dan kemudian bertanya apa yang dikatakan Aryan. Imli pun bertanya-tanya kenapa dia lebih mengkhawatirkan Aryan daripada Chini. Inspektur ketika itu menelpon Imli dan memberitahukan padanya bahwa timnya belum dapat menemukan Chini dan sepertinya Chini sendiri pergi ke suatu tempat dan akan kembali sendiri. Imli marah padanya dan kemudian mengatakan bahwa dia sebagai seorang ibu sendiri akan mencari putrinya. Inspektur pun bertanya-tanya apakah dia begitu khawatir tentang putrinya, kenapa dia membiarkannya pergi.
Cini bahkan sering hilang. Sekarang Imli sendiri yang harus mencari Cini dan tidak mengganggu polisi lagi. Imli pun dengan marahnya melempar teleponnya ke tempat tidur. Kembali ke Cini, Cini pun mulai merasa lapar ketika itu Prita menyajikan sup untuk Aryan. Aryan pun menolak untuk makan malam dengan semua orang dan mengatakan bahwa dia akan memakannya di kamarnya. Akhirnya Aryan mulai sengaja menyiapkan piring salad dan melihat Jagu sedang makan camilan dan berpikir bahwa Cini mungkin menyukainya. Dia pun mencoba untuk mengambil camilan milik Jagu dan ketika itu terjadilah saling berebut satu sama lain antara Aryan dan juga Jagu. Arpita pada akhirnya melerai dan memberikannya sepiring camilan untuk Aryan. Aryan pun berterima kasih padanya dan kemudian pergi. Imli sendiri akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Cini. Miti mencoba untuk menghentikannya namun gagal. Miti pada akhirnya berkata bahwa Cini tidak sendirian. Namun Imli bilang Cini sendirian. Miti mengatakan lagi bahwa Cini tidak sendirian. Lalu Miti mengatakan lagi dia tidak merasa sendirian. Pada akhirnya Miti pun mulai menangis dan berpikir bagaimana caranya dia memberitahukan bahwa Imli sebenarnya Cini itu bersama dengan Aryan. Aryan pada akhirnya kembali ke kamarnya dan mendapati Cini hilang. Cini ternyata sedang berkeliaran di sekitar rumah, terpesona dengan kemewahan rumahnya dan mulai mencari telepon untuk menghubungi Miti. Dia pun menemukan teleponnya dan langsung menelpon Miti. Miti pun bertanya bagaimana keadaannya di rumah Aryan. Imli pun kembali dan langsung merampas teleponnya dan ternyata dia pun mendengarkan suara Cini berada di rumah Aryan. Cini yang takut mendengarkan suara Imli langsung memanggil suara Imli dengan kerasnya. Arpita sendiri berpikir bahwa mungkin Aryan menyebut nama Imli karena Imli adalah istri Aryan. Narmada pun berkata bahwa tidak ada yang menyebutkan nama Imli di sini kecuali dia. Arpita merasa ada yang janggal. Malini sendiri akhirnya menjadi curiga dan mulai mencari-cari di sekitar rumah itu. Dia pun ketika itu menemukan gagang teleponnya mulai terangkat dan ketika itu juga dia mengatakan bahwa dia membenci Imli bahkan sampai ke akar-akarnya. Nila sendiri berjalan ke arahnya dan mulai berkomentar. Setelah beberapa saat pada akhirnya Imli mendengarkan percakapan antara Malini dan juga Nila. Dia bahkan mengkonfrontasi Malini jika dia tahu bahwa Cini bersama Aryan. Dia pun mulai menangis. Miti sendiri mulai mencoba untuk menghibur Imli. Imli merasa kecewa karena ternyata Miti mempercayai Aryan dan pergi ke Delhi dan berkata bahwa jika Cini terluka maka dia akan menghancurkan tidak hanya Aryan tapi seluruh Delhi. Pada akhirnya Aryan pun membawa Cini ke kamarnya dan memintanya untuk tidak keluar dari kamar tanpa informasi darinya. Cini pun terus tersenyum padanya. Dia pun akhirnya memintanya untuk berhenti bersikap manis seperti Imli. Cini pun bertanya siapa dia. Aryan mengatakan tidak seorang pun. Malini sendiri berpikir bahwa dia bahkan akan menggunakan putrinya untuk menjauhkan Aryan dari Imli dan akan melakukan apa saja untuk memisahkan mereka berdua. Setelah beberapa saat pada akhirnya Aryan berdiskusi dengan Cini tentang Imli secara tidak langsung. Cini pun bertanya apakah dia adalah teman spesialnya. Aryan berkata bahwa mereka dapat membicarakannya nanti. Dia harus berganti pakaian dan makan malam dengannya. Akhirnya Aryan pun mulai mengepar rambut Cini dan mulai makan malam bersamanya. Imli sendiri mulai melakukan perjalanan menuju Delhi dengan bus untuk mengantarkan Cini pulang. Kondektur ketika itu bertanya kemana dia ingin pergi. Imli pun mengatakan Delhi. Seseorang ketika itu mengetuk pintu kamar Aryan dan Aryan meminta Cini untuk bersembunyi dan mulai membukakan pintunya. Ternyata itu adalah Prita. Prita pun langsung diusir oleh Aryan karena Aryan tidak ingin Prita tahu di sana ada Cini. Setelah diusir Aryan pada akhirnya Prita mengeluhkan semuanya kepada Malini tentang Aryan dan mulai menjelaskan bagaimana dia dengan kasarnya mengusirnya dari kamarnya. Dia pun bertanya-tanya pada Malini apakah dia juga menghadapi kejadian serupa. Malini pun memperingatkannya untuk tidak mempertanyakan kehidupan pribadinya. Prita ketika itu menyalakan TV sambil mengoceh dengan frustasinya dan ketika itu ternyata ditampilkan berita tentang Cini yang hilang. Malini pun menontonnya dan kemudian berpikir apakah Cini ada di sini karena Aryan berbicara tentang Cini. Aryan pun sendiri mulai menyuapi Cini makan malam dan kemudian bertanya padanya kenapa dia tidak mengucapkan kalimat singkatnya sejak 5 menit.
Chini pun mulai khawatir tentang Imli dan ketika itu Imli pun mulai tiba di Delhi. Imli pun mulai mengingat saat-saat dia memasuki Delhi dengan mimpi di matanya dan sisa cerita sampai dia meninggalkan Delhi. Dia pikir kota ini tidak dibuat untuknya. Chini sendiri akhirnya memainkan permainan dengan Aryan dan memintanya untuk memberikan jawaban satu kata saja untuk pertanyaannya. Dia pun mengatakan Imli saat Aryan mengatakan siapa pahlawan wanita. Lalu Aryan sengaja mengganti nama Imli. Chini pun bertanya-tanya apakah gadis itu adalah hidupnya. Aryan mengatakan bahwa dia tidak punya istri. Chini pun mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menikah dengannya. Aryan mengatakan dia sudah punya istri. Dia pun mulai menggambarkan bagaimana keberanian Imli dan kualitas lainnya. Chini mengira bahwa dia lagi-lagi berbicara tentang Imli. Setelah beberapa saat Jagu sendiri mulai melemparkan bola ke kamar Aryan. Chini melemparnya kembali dan ketika itu Jagu berpikir Aryan ingin bermain-main dengannya. Akhirnya Jagu pun melemparkannya lagi dan ketika itu juga terjadilah saling melempar antara Chini dan juga Jagu. Di lemparan terakhir, Malini berjalan ke arahnya dan ketika itu dia berpikir bahwa dia tahu ada yang salah. Dia pun bertanya kepada Chini kenapa dia datang ke sini. Chini mencoba melarikan diri namun ternyata kepalanya terbentur meja dan jatuh pingsan. Malini pun langsung mengangkatnya dan membawanya pergi dan berpikir bahwa dia akan memisahkan dirinya dan Aryan karena dia tidak akan membiarkan Chini menghancurkan mimpi besarnya. Dia berpikir bahwa dia harus meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Imli sendiri pada akhirnya mulai tiba di rumah Aryan. Dia pun mulai mengingat kunjungan pertamanya ke rumah Aryan dan ketika itu dia pikir bahwa dia akan masuk melalui pintu belakang dan membawa kembali Chini dari sini. Ketika itu Imli melihat penjaga sedang tidur, langsung menutupinya dengan selimut dan langsung Imli pun mematikan sikring utamanya. Terjadilah mati lampu. Jagu pun langsung berteriak ketakutan dan Narmada meminta Sundar untuk keluar dan memeriksa dan meyakinkan Anu bahwa listrik akan segera kembali. Anu berpikir bahwa apa gunanya kekayaan ketika mereka bahkan tidak memiliki inverter. Aryan pun kembali ke kamarnya sambil memanggil-manggil Chini dan dia pun tidak menemukannya di sana. Sementara Malini memanggil ibunya dan membuat Chini tertidur di sofa. Dia pun kembali sambil memanggil-manggil ibunya. Imli pun perlahan memasuki rumah. Dia dan Aryan pun saling merasakan kehadiran satu sama lain dengan mata tertutup dan saling mengulurkan tangan mereka satu sama lain. Episode pun kemudian berakhir.